Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وصفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر كان مشهودا. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian kita kembali kita hantarkan kehadiran Allah atas segala bentuk inayah, rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Istita'ah kemampuan kita pagi ini menghadiri subuh tidak jauh dan terlepas dari rahmat dan kasih sayang Allah. Aqimis salati liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Hendaknya kalian mendirikan salat dari semenjak duluki syams. Matahari itu sedikit tergelincir dari tengah langit ila ghasaqil lail sampai masuk larut malam. Wa Qur'anil fajr. Kemudian di sini ada pemotongan dengan menggunakan huruf waw ataf, kata sambung. Dan Quran al-fajr kana mashhuda, itu disaksikan. Ini menguatkan pernyataan Imam Al-Bukhari dari hadis baginda Rasul yang sahih, kalau waktu salat itu bukan waktu yang terus berkesinambungan. Artinya ada pemotongan waktu antara salat Isya itu dengan salat Fajar. Maka Allah bedakan di sini wa Qur'anil fajr kana mashhuda. Dalam pernyataan yang lain hadis Imam Bukhari, baginda Rasul didatangi oleh Jibril dan waktu terakhir dari salat Isya itu pertengahan malam. Wa Qur'anil fajri kana mashhuda. Bacaan yang kita bacakan di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Man shalal burdaini dakhala al-jannah. Siapa yang salat dua salat dalam kondisi dingin, para ulama sepakat ini salat Isya dan salat Asar dan salat subuh, dakhala al-jannah. Dia berhak masuk syurga, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Athqal salati 'ala al-munafiqin al-isya wal fajr. Salat paling berat bagi orang munafik itu salat Isya dan salat Fajar. Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau kami ingin memperhatikan siapa di antara kami itu orang munafik, maka kami perhatikan kehadirannya hadir tidak ketika waktu salat Fajar. Law ya'lamuna ma fihi ma la atawhuma wal khutwan. Kalau mereka tahu apa yang mereka dapatkan di salat subuh tersebut, sungguh mereka akan mendatanginya walaupun dalam kondisi merangkak. Walaupun merangkak mereka akan datang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih berbicara tentang surat a'zamus surat yang disebutkan oleh baginda Rasul kepada Ubay ibn Ka'ab dan Abi Sa'id al-Mu'alli ketika baginda Rasul masuk masjidnya. Kemudian baginda Rasul mengatakan kepadanya, la u'allimuka a'zama suratin minal Qur'an. Aku ajarkan kepada kamu surat yang paling agung dari Al-Qur'an. Rupanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selepas salatnya beliau lupa untuk mengajarkan Abi Sa'id. Abu Sa'id menunggu baginda Rasul, mencegatnya dan bertanya, tadi engkau mengatakan akan mengajarkan kepadaku surat paling agung dari Al-Qur'an. Fama hiya? Surat apa itu? Kemudian baginda Rasul mengatakan, fa innahal Fatihah. Surat itu Al-Fatihah. Maka ini yang sering kita ulangi dalam dua pertemuan yang lalu. Kalau kita tahu hakikat dari Al-Fatihah, kalau kita tahu hakikat petunjuk Al-Quran itu tidak turun kecuali sebagai petunjuk. Al-Fatihah itu sab'ul mathani, 7 ayat yang terus mengulangi kandungan isi Al-Quran. Artinya petunjuk inti, konsep petunjuk itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Umat ini bisa bangkit dengan surat Al-Fatihah, kata Imam Ibnu Qayyim. 3 ayat pertama landasan kebangkitan dan kekuatan kita ilmu tentang Allah. Ilmu tentang Allah. Kemudian iyyaka na'bud, amalkan ilmu yang kita ketahui dengan bentuk peribadahan kita kepada Allah.
Dan itu saja tidak cukup sebagai landasan ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Kalau anda masih bersandar pada diri anda sendiri, bergantung pada diri kita, bukan kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Minta isti'anah, bantuan Allah. Untuk apa? Ihdinas siratal mustaqim, supaya diberikan petunjuk. Kalau tidak, yang terjadi itu ghairil maqbul, jalan dimurkai. Punya ilmu tidak mengamalkan, Yahudi ditafsirkan oleh baginda Rasul, waladhdallin, ataupun jalan sesat. Punya amal tapi tidak berdasarkan keilmuan, Nasrani ditafsirkan oleh baginda Rasul. Maka hakikatnya jamaah, kita harus betul-betul memahami Allah tidak mungkin memerintahkan kita mengulangi Al-Fatihah sampai 17 kali, ataupun dengan rawatibnya itu sampai 30 kali, ataupun dengan qiyamul lail kita, ataupun dengan duha kita sampai 50 kali kita mengulanginya setiap hari. Kalau tidak ada rahasia di belakang Al-Fatihah, kalau tidak ada nilai yang menunjukkan urgensinya, pentingnya Al-Fatihah itu bagi seorang mukmin, untuk apa kita ulangi kalau tidak penting? Umat ini bukan umat yang bosan. Kita jangan gampang bosan. Umat ini sulit untuk bosan. Fatihah kita ulangi sampai sekian kali, kita tidak pernah bosan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita berbicara tentang bismillah, dengan nama Allah. Kalimat yang sangat besar. Baginda Rasul tidak memulai surat yang beliau kirim kepada para raja, bahkan rajanya itu seorang kafir, kecuali beliau memulai dengan bismillah. Sulaiman dalam surat An-Naml, Nabiullah Sulaiman tidak mengirim kepada surat kepada Bilqis di negeri Yaman kecuali beliau mulai dengan bismillah. Semua gerakan kullu amrin tibalin, semua yang kita lakukan dan itu bernilai di mata Allah tanpa kita mulai dengan bismillah, fahuwa abtar, aqta, terputus dari keberkahan. Nama Allah seperti halnya nama kita, nama itu menunjukkan pengagungan. Ini kata ism, bismi, ism dari kata sama yasmu, meninggi, naik. Orang itu namanya itu menunjukkan sebuah keagungan. Kalau orang memanggil saya Muhajir, saya merasa bangga karena itu nama saya. Tapi kalau nama saya itu sedikit dipelesetkan, bisa jadi saya marah. Karena satu keagungan saya itu sudah dipelesetkan. Sama halnya seperti kita di dalam masyarakat. Orang memanggil dengan alqab as-sayyi'at, itu adatnya jahiliyah. Anda memanggil saudara Anda dengan lakab-lakab yang tidak baik. Karena sesungguhnya nama yang sudah diberikan itu bentuk pengagungan kepadanya. Ali pernah suatu ketika marah kepada Umar. Beliau punya kasus dengan seorang Yahudi, kemudian berdiri di hadapan Umar untuk penghakiman. Dan ketika itu, Ali dalam kondisi duduk, Yahudinya dalam kondisi berdiri. Coba kita lihat, Umar, Muslim, selalu menjunjung tinggi nilai Islam, tapi dalam penghakiman, Anda Muslim, Anda Yahudi, kita sama dalam penghakiman. Beliau mengatakan, kum ya Abul Hasan, Ali, kum. Berdiri. Anda tidak bisa duduk seperti orang Yahudi. Berdiri. Anda sedang dihukum. Berdiri. Rupanya Ali marah. Marahnya bukan karena Umar memerintahkan Ali untuk berdiri. Marahnya karena Umar memanggil namanya sebagai bentuk pengagungan. Sepatutnya samakan saya juga dalam panggilan. Wa kum anta ya Yahudi. Engkau Yahudi bangun. Engkau Ali bangun. Jangan sama. Ali, si fulan punya nama. Nama itu bentuk pengagungan. Begitu juga dengan nama Allah. Bentuk pengagungan. Pada pertemuan yang lalu jamaah yang berbahagia, kita berbicara tentang Ismullah Al-A'zam. Nama Allah yang paling agung. Man da'a bihi istajab. Yang mohon dengan nama ini pasti dikabulkan. Wa man sa'ala bihi a'ta. Siapa yang meminta dengan nama ini pasti diberikan apa yang dia minta. Kita kerucutkan pada pertemuan yang lalu pandangan para ulama berdasarkan hadis baginda Rasul, itu sampai ke 16 persisihan para ulama tentang nama Allah yang paling agung. Yang paling kuat Allah. Allah. Hadis Buraidah. Nama Allah yang paling agung itu Allah.
Hadis yang kita sebutkan, hadis Imam Abu Daud dan Tirmidzi, ketika baginda Rasul masuk masjidnya, kemudian beliau mendengar seorang laki-laki berdoa dan memulai dengan Allahumma, Allah. Baginda Rasul mengatakan, faqad Allah bismihil a'zam. Dia mohon kepada Allah dengan nama Allah yang paling agung. Kalau dia minta, pasti Allah berikan. Kalau dia mohon, pasti Allah kabuli. Nama Allah yang paling agung. Pandangan yang kedua itu Ar-Rahman. Dalam hadis yang lain riwayat Imam At-Tirmidzi, baginda Rasul masuk masjid, kejadiannya hampir sama. Baginda Rasul mengatakan dia sudah meminta dengan nama Allah yang paling agung, Ar-Rahman. Kita mengatakan Allah, Ar-Rahman, Hayyun, Qayyum, ini semua ada dalilnya dari baginda Rasul. Kalau itu nama Allah paling agung, maka sekali-kali gunakan kata Allah, gunakan nama Ar-Rahman, sekali-kali kita gunakan nama Al-Hayyun Al-Qayyum. Ini kontradiktifnya tidak menuntut kita harus memilih yang mana. Kita boleh menggabungkan semuanya. Pasti satu mengenai nama Allah yang paling agung, dikabulkan doa kita. Atau paginya Allah, siangnya Ar-Rahman, sorenya itu ya Hayyun ya Qayyum. Yang kita minta dikabulkan, yang kita doakan itu dikabulkan oleh Allah. Ini jamaah rahimani rahimakumullah. Allah, bismillah, isti'anah, minta bantu hanya kepada Allah. Ibnu Mas'ud mengatakan kami itu masuk Islam dan aku waktu itu cuma beberapa orang para sahabat. Kami membaiat baginda Rasul, baiat Aqabah, supaya jangan pernah meminta bantuan dari makhluk. Jadi konsep ini sampai saya geleng-geleng kepala, sampai hari ini tidak bisa kita terapkan. Jangan meminta kepada makhluk. Ketika Anda butuh, yang terpanci di benak Anda itu cuma satu, Allah, bukan makhluk. Ketika Anda kesulitan, yang terfikir oleh Anda itu Allah, bukan makhluk. Ini konsep yang sangat luar biasa dalam bentuk tawakul kepada Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk selanjutnya. Allah mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Nanti kita akan menjelaskan apa perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Sebelumnya, kenapa kita lari dari teori yang sering sekali dipersisihkan oleh para ulama? Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sifat Allah, rahmat. Allah punya kasih sayang, itu sifat Allah. Saya tidak yakin ada seorang pun di antara kita di sini yang tidak meyakini kalau Allah punya sifat kasih sayang. Semua kita yakin insya Allah Allah punya kasih sayang. Kasih sayang Allah luar biasa. Kalian bisa meleleh, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau kalian tahu bagaimana Allah sayang kepada kalian. Meleleh. Kalau kalian tahu bagaimana Allah sayang kepada kalian, kalian bisa meleleh. Cukup pembuktiannya Allah menjadikan pintu surga itu 8, pintu neraka itu 7. Peluang kebaikan untuk kita itu lebih besar Allah berikan dibandingkan peluang keburukan. Cukup kasih sayang Allah, kita beramal saleh itu dikali lipat sampai 10 kali lipat. Kalau kita melakukan keburukan, yang dicatat cuma 1 keburukan. Rugi, kata Imam Ibnu Mas'ud. Orang yang satunya itu bisa mengalahkan yang 10. Rugi. 1 kebaikan dikali 10, 1 keburukan dikali 1. Tapi besok di hari kiamat yang 1 ini lebih berat, ini rugi. Saya merugi kalau kondisi saya di hari kiamat seperti ini. Ditimbang rupanya yang 1 itu lebih berat dibandingkan yang 10. Padahal baginda Rasul mengatakan 1 kebaikan dikali 10, 1 keburukan tetap dihitung 1 keburukan. Kalau yang 1 bisa mengalahkan 10, artinya Anda melakukan kejahatan dan keburukan melebihi 10 dibandingkan kebaikan. Itu orang paling merugi. Rahmat Allah. Semua kita meyakini. Dibandingkan kita bercerita Allah punya sifat rahmat ataupun tidak. Ini perselisihan dulu. Allah punya sifat rahmat ataupun tidak. Pernah suatu ketika saya dulu di Aceh Barat Daya, dipertemukan oleh salah satu anggota dewan itu dengan pengurus Majelis Ulama MPU di Aceh Barat Daya. Beliau mengatakan, Anda mengatakan Allah punya sifat melebihi 20.
Sebenarnya saya tidak mengatakan. Jadi saya bertanya kepada beliau, Allah punya sifat lebih daripada 20 sifat ataupun tidak? Beliau mengatakan tidak ada, yang ada cuma 20, wujud, qidam, baka, mukhtalaful hadis sampai akhirnya. Kemudian saya meminta seperti ini, tolong diterjemahkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya jabat tangannya. Untuk apa kita berselisih? Dua-dua kita meyakini kalau Allah itu punya sifat rahmat. Sifat rahmat tidak masuk ke dalam sifat 20. Ada enggak kata rahmat dalam sifat 20? Tidak ada. Tapi semua kita meyakini Allah itu rahim, Allah itu rahman, Allah itu punya sifat rahmat yang sangat sempurna. Wa rabbuka dzu rahmatin wasi'ah. Tuhanmu itu punya sifat rahmat yang sangat luas. Dibandingkan kita berselisih Allah disifatkan. Beliau sedikit kaget ketika itu. Kok bisa? Kalau Anda betul Asy'ari, jadi Asy'ari itu yang seperti Ghazali, seperti Jalalain. Coba kita buka tafsir Jalalain. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu artinya apa? Iradatul khair. Iradah, keinginan memberikan kebaikan. Allah tidak punya sifat Rahman, tapi Allah itu punya keinginan memberikan kebaikan. Itu penafsiran terhadap Rahman. Itu penafsiran terhadap Rahim. Artinya dikembalikan ke sifat iradah. Iradah masuk ke dalam sifat 20. Tapi teori seperti ini semua kita kaum muslimin tidak meyakini. Semua kita meyakini kalau Allah itu punya sifat rahmat. Bahkan di atas arusnya, di bawah arusnya Allah itu tertulis satu kalimat yang sangat agung. Konsep hidup yang sangat nyata dari Al-Quran. Rahmati sabaqat ghadabi, sabaqat rahmati ghadabi. Selalu rahmatku itu di depan, kemurkaanku itu di belakang. Itu Allah tulis di atas arsy. Rahmat Allah di depan, kemurkaan di belakang. Buktinya alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ancamannya baru ayat keempat kalau dari bismillah. Ayat keempat. Ayat keempat baru Allah tegaskan Allah itu raja di hari pembalasan. Jangan macam-macam. Jangan Anda jadi guru dari hari pertama itu sudah mengancam. Tebarkan rahmat, tebarkan kasih sayang. Sebagai mukmin tebarkan kasih sayang. Itu bentuk aplikasi kita terhadap rahmat Allah. Takhallaq bi khuluqillah wa la tafakkaru fi dzatihi. Itu hadisnya maudhu. Hadisnya palsu, tapi maknanya benar. Kalian jangan terlalu berfikir tentang zatnya Allah, tapi yang kalian harus pikir, yang harus kalian aplikasikan itu nama Allah. Harus kalian aplikasikan nama Allah. Rahmat, Allah punya kasih sayang, saya harus berkasih sayang. Allah mengatakan Ana Rahman, aku itu Ar-Rahman. War-Rahim qata'tu min ismi. Sedangkan Rahim dari silaturahmi antara kalian itu aku ambil dari namaku. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita punya silaturahim, bukan silaturahmi. Silaturahim. Ar-Rahim qata'tu min ismi. Itu aku ambil dari namaku. Man wasalaha wasalani. Siapa yang menyambung tali silaturahminya, dia sedang menyambung tali hubungannya denganku. Wa man qata'aha qata'tuhu. Siapa yang memutus tali silaturahminya, aku juga memutus tali hubungannya denganku. Allahu Akbar. Ar-Rahman. Ini konsep bagaimana kita menghidupkan nilai kasih sayang antara kita. Ayat yang dibacakan oleh Imam rakaat kedua tadi. Fa'allafa baina qulubikum. Allah ikat antara hubungan antara sesama kita, kaum muslimin. Allah jadikan kita berhubungan, kita bersaudara. Bini'mati. Ini terjadi dengan kasih sayang dan nikmatnya Allah. Kasih sayang dan nikmatnya Allah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rahmat ini yang harus kita munculkan. Rahmat. Allah Ar-Rahman. Ana Rahman. Nama yang khusus hanya boleh dimiliki oleh Allah. Jadi kita tidak boleh memberikan nama anak kita itu Rahman. Diancam oleh baginda Rasul. Kalau Rahim boleh.
Ini artinya ada nama Allah yang khusus, ada nama Allah yang tidak khusus. Ar-Rahman, Rahman, jangan berikan nama anak Anda itu Rahman. Kalau saya memberikan nama anak saya Rahim, boleh. Kecuali Anda tambahkan Abdulnya, Abdul Rahman. Nama yang paling Allah cintai itu ada nilai ubudiyahnya, Abdullah dan Abdul Rahman. Jangan kasih Rahman. Dulu dalam sejarah Islam dicatat cuma satu orang, Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah sang pendusta, nabi palsu. Dia tidak pernah menjumpai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kaumnya ketika itu dia sudah datang ke Madinah untuk membaiat kepada baginda Rasul. Baginda Rasul wafat, kemudian dia itu murtad dan mendakwakan dirinya nabi. Dia dijuluki sebagai Rahman Yamama, sang Rahman dari negeri Yamama. Matinya di mana? Matinya di sumur tua, dalam kondisi dia tidak berdaya, dibunuh oleh seorang budak kaum muslimin. Rahman, tapi Anda matinya di sumur tua. Jangan coba-coba. Ini nama khusus untuk Allah. Ana Rahman, aku itu Ar-Rahman. Aku itu Ar-Rahman, kata Allah. Kalau Rahim boleh, karena bentuk fa'lan, kalau timbangan dalam bahasa Arab itu fa'lan, Rahman, itu tinggi sekali nilainya. Rahmatnya wasi'ah, luas sekali. Dan ini tidak mungkin kita miliki. Kalau Rahim, ini lebih rendah dibandingkan Rahman. Semua kita punya rahmat. Dan rahmat yang kita miliki itu 1 dari 100 bagian rahmat yang Allah berikan. Hadis sahih. Baginda Rasul mengatakan, Ja'alallah mi'ata rahmat. Allah menjadikan 100 rahmat. 100 rahmat. Fa'amsakahu indahu tis'ata wa tis'in. 99 itu Allah simpan di sisinya. Yang 1 Allah bagikan, yuqassim bainal khalaiq. Itu dibagi antara makhluk-makhluk Allah. Allahu Akbar. Rahmat yang kita miliki cuma 1 rahmat. 1 rahmat, itu kita berbagi-bagi. Saya sayang anak saya sayang istri saya sayang bapak saya sayang kaum muslimin. Saya mencintai kaum muslimin. Itu sebagian kecil dari rahmat yang Allah berikan. 99 itu tersimpan di sisi Allah. Apa Anda masih khawatir Allah tidak menyayangi Anda? 99 masih tersimpan. Baginda Rasul mengatakan, 1 itu dibagi antara khalaik, makhluk-makhluk Allah. Hatta tara, sehingga kalian perhatikan seekor induk itu mengangkat cakarnya dari anaknya. Induk binatang, ketika anaknya yang masih kecil, misalnya ayam yang masih kecil, dia yang punya cakar dan cakarnya itu tajam, dia bisa mengangkat tangannya dari anaknya, cakarnya itu terangkat sehingga anaknya tidak terlukai. Itu bentuk rahmat. Itu yang sudah kita bagi, 1 bagian kita bagi rame-rame. Kondisi di Palu kita sedih, muncul kesedihan, kita kirimkan bantuan, kita terus bersolidaritas membantu mereka. Ini bentuk kasih sayang, cuma 1 yang Allah berikan. Bagaimana dengan 99 yang Allah simpan di sisi Allah? Kenapa kita masih ragu Allah menyayangi kita? Suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau memperhatikan para sahabat yang sedang memperhatikan seorang wanita. Dalam satu peperangan baginda Rasul menawan banyak tawanan, dan termasuk ada tawanan dari kalangan wanita. Rupanya seseorang yang sangat hitam, dia itu setiap menemukan anak kecil, mengambilnya dan menjadikan dia dalam pangkuannya dan dijadikan dia itu menyusui. Anak kecil dia ambil disusui. Dia anak kecil sudah haus, dia disusui. Siapapun anaknya, para sahabat terkejut. Ini wanita ini luar biasa. Bukan anaknya yang disusui, anak orang lain pun diambil disusui. Baginda Rasul memperhatikan para sahabat. Ata'ajabu min rahmati hadihi. Apa kalian terkagum-kagum dengan kasih sayang si wanita tadi? Ya, kami terkagum-kagum. Setiap dia menjumpai bayi, dia memberikan sesuatu. Setiap dia menjumpai bayi, dia memberikan sesuatu. Fa innallaha arhamu bikum. Allah lebih kasihan kepada kalian.
Sebelumnya baginda Rasul bertanya, mungkin tidak menurut kalian perempuan itu memasukkan anaknya ke dalam api? Dia sangat sayang kepada anaknya. Mungkin tidak dia memasukkan anaknya ke dalam api? Tidak mungkin. Ya Rasulullah, itu tidak mungkin. Baginda Rasul mengatakan, Allah arhamu bikum. Allah lebih sayang kepada kalian. Bagaimana Allah memasukkan kalian ke dalam api? Kita meleleh kalau kita tahu bagaimana Allah itu sayang kepada kita. Fahadainahu najdain. Kita diberikan semua dua jalan. Ini baik, ini buruk. Tidak cukup dengan itu, Allah kirim Rasul. Allah kirim baginda Rasul Muhammad SAW. Allah turunkan Quran. Datang baginda Rasul menjelaskan Al-Quran. Datang para ulama memperkenalkan kepada kita Al-Quran. Tapi Anda masih memilih yang kiri. Saya masih memilih yang kiri. Bagaimana Allah tidak menghukum kita? Itu tertulis di bawah arsy. Rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku selalu di depan kemurkaanku. Selalu di depan. Rahmat di depan. Bahkan menariknya di sini, ini termasuk kesalahan Syekh Islam Ibn Taimiyah. Jadi jangan kita berpikir Ibn Taimiyah tidak salah. Bisa salah. Yang salah. Beliau berdalil dengan rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku di depan, kemurkaanku itu di belakang. Beliau mengatakan akan datang suatu saat neraka itu dihilangkan. Tidak kekal abadi seperti syurga. Neraka itu bentuk daripada kemurkaan Allah. Syurga itu bentuk daripada rahmat kasih sayang Allah. Allah mengatakan rahmatku di depan. Artinya akan datang suatu saat neraka itu dihilangkan. Tidak ada lagi neraka. Penduduknya semuanya dihilangkan. Yang ada cuma syurga dan kenikmatan di dalamnya. Semua para ulama mengatakan ini salah. Ini salah. Walaupun beliau berdalil dengan Quran, berdalil dengan hadis, tapi ini menyelisih ijma' para ulama. Syurga dan neraka itu kekal abadi. Kekal abadi. Dan Allah Subhanahu wa taala rahmati sabaqat ghadabi. Kita bangun pagi ini tidak terlepas dari rahmat Allah. Siapa yang mengutuk hati kita tadi untuk bangkit dan bisa bergerak menuju ke rumah Allah? Kalau bukan Allah. Di saat banyak kaum muslimin itu dalam kondisi ketiduran dan kita bergegas menuju rumah Allah. Rahmat siapa? Kalau bukan Allah. Rahmati sabaqat ghadabi. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu sifat rahmat yang sempurna. Sebagian para ulama mengatakan ini rahmat untuk semua makhluk. Rahmat untuk semua makhluk. Semua makhluk mendapatkan sisi dari nilai rahmat Allah. Orang kafir, munafik, mujrim, perusak, munafik, fasik, itu semua mendapatkan nilai dari rahmat Allah. Tapi Rahim ini khusus rahmat yang Allah berikan untuk orang mukmin. Rahim khusus untuk orang mukmin. Wa kana bil mu'mini raufur rahim. Allah itu dengan orang mukmin Maha Rauf dan Maha Rahim. Itu untuk orang mukmin. Allah berikan dua jalan. Ini jalan baik, ini jalan buruk. Ini semua orang dapat. Kalau tidak dapat jalan ini, besok di hari kiamat dia tidak akan dihisab. Orang yang hidup di pegunungan, dia tidak pernah mendapat nilai hidayah. Sama sekali tidak punya informasi tentang Islam. Tidak pernah diutus Rasul, tidak pernah mendapatkan kitab. Ini tidak akan dihisab. Sampai Allah menguji mereka di hari kiamat dengan ujian yang menunjukkan mereka itu ahli surga atau ahli neraka. Tapi kalau jalan kebaikan ini baik, ini buruk, semua kita tahu. Di kantor kita tahu ini tidak baik, tapi tetap kita ambil. Di tempat kerja kita tahu ini tidak baik, tapi tetap kita ambil. Jalan menuju baik buruk, fahadainahu najdain, itu semua diberikan. Tapi ketika kita sudah memilih yang baik, kita memilih yang baik, kita mencari jalur hidayah, ini rahmat yang lebih khusus, bentuk daripada Ar-Rahim, bukan dari Ar-Rahman. Kasih sayang khusus untuk orang mukmin. Kita bangun pagi ini khusus dari kasih sayang Allah. Ini konsepnya.
Puji Allah sebanyak-banyaknya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Baru ujungnya kita minta kepada Allah. Ini konsep cara berdoa. Jangan ambil wasilah lain selain wasilah Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Maliki Yaumiddin. Kemudian baru kita minta ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami jalan yang lurus. Mulai dengan pengagungan kepada Allah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Apa bedanya nama kita dengan nama Allah? Bedanya, nama kita itu sebatas nama. Namanya Muhajir tapi tidak pernah hijrah. Namanya Saleh tapi orangnya taleh. Luar biasa. Karim, bakhilnya luar biasa. Ini nama kita. Tapi kalau nama Allah, Alif Lam Ar-Rahman Ar-Rahim, ini namanya dalam bahasa Arab Alif Lam Lam Sifat. Bukan cuma sebatas nama. Ini kita ingat kesimpulannya. Tidak perlu kita lagi berdebat ini nama Allah. Karena ada firqah namanya Mu'tazilah. Mereka mengatakan Allah itu sebatas nama. Apa bentuk pengagungan kepada Allah kalau cuma nama itu sebatas nama? Sifat tidak ada. Allah As-Sami, maha mendengar tapi tidak ada pendengaran. Al-Basir, maha melihat tapi Allah tidak ada penglihatan. Ar-Rahman, maha yang memiliki kasih sayang tapi Allah tidak punya kasih sayang. Jangan seperti itu. Itu tidak ada keagungan. Yang ada keagungan kepada Allah ketika kita mengatakan Allah itu punya sifat dari namanya. Di 4. Bukan cuma sebatas nama. Nama Nabi Muhammad SAW itu bukan cuma sebatas nama. Al-Amin, Al-Aqib, Al-Khatib, itu semua nama baginda Rasul. Itu bukan cuma sebatas nama, punya artinya. Nama hari kiamat, Al-Qari'ah, As-Saqah, itu semua bukan cuma sebatas nama, punya artinya. Nama Allah. Pada pertemuan yang lalu kita mengatakan 99 nama Allah yang dikandungi Al-Quran ataupun dari hadis baginda Rasul. Sama sekali para ulama mengatakan tidak memberikan arti cuma 99. Tidak ada arti cuma. Coba Anda cari siapa para ulama yang mengatakan cuma 99. Dalam bahasa Arab untuk asad, singa, orang Arab itu memberikan 500 nama. Dalam buku saya kumpulkan semuanya. 500 nama untuk asad singa. Untuk pedang itu sampai 300 nama. Untuk kuda 250 nama. Tiba-tiba Anda datang mengatakan Allah cuma punya 99 nama. Orang Arab makin diagungkan, makin diberikan nama yang banyak. Maka pada doa yang saya ajarkan kemarin di khitamnya, di penutup kajian kita yang lalu, saya mengatakan doa ini baginda Rasul mengatakan kalau kalian dengar harus kalian pelajari. Di situ kita mengatakan Allah inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka, dengan semua nama yang engkau miliki. Anzaltahu fi kitabik, engkau turunkan di dalam kitabmu nama ini, ataupun engkau hajarkan hamba dari hambamu para nabi, ataupun istardahu fi ilmil ghaibi. Nama ini cuma engkau simpan dalam ilmu gaibmu. Kami tidak tahu. Maka besok di hari kiamat, ini menariknya baginda Rasul, junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Semua kita di padang mahsyar itu pergi mencari para nabi. Kita pergi kepada Adam. Adam tolong minta. Ini sudah lama sekali. Kenapa Allah tidak memberikan kami penghakiman? Kita ini nunggu. Rupanya besok di hari kiamat kita masih nunggu. Kalau diberikan penghakiman, ada di antara kalian yang akan masuk ke neraka. Kenapa buru-buru meminta penghakiman? Datang kepada Nabi Adam. Tolong minta kepada Allah supaya Allah menghakimi kami. Kita lelah tunggu di padang mahsyar. Ada mengatakan aku punya dosa, aku memakan ini, aku itu. Kita datang ke Ibrahim, Ibrahim mengatakan aku sudah berdusta 3 kali atas Allah. Kita datang kepada Musa, aku pernah membunuh jiwa yang tidak bersalah. Akhirnya kita datang kepada baginda Rasul menyambut kita mengatakan analah, itu milikku, itu milikku. Ini syafaat umma yang tidak boleh dilakukan kecuali oleh baginda Rasul. Kemudian baginda Rasul berdiri di bawah arusnya Allah, hadis Imam Bukhari.
Beliau mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan kemudian memuji Allah dengan nama yang tidak pernah dipuji sebelumnya. Ini artinya ada nama yang baginda Rasul sendiri tidak tahu kalau itu nama Allah. Dan Allah ilhamkan besok di hari kiamat sehingga baginda Rasul tahu nama-nama pengagungan kepada Allah. Kemudian Allah langsung melakukan penghakiman terhadap anak manusia. Itu beda nama Allah dengan nama kita. Nama para malaikat bukan cuma sebatas nama, punya sifat yang dikandungi. Ini 4 nama jadi, itu bukan cuma sebatas nama. Maka kalau nasihat saya, kalau Anda memberikan nama anak, jangan lupa alif lam. Orang tua saya tidak bisa bahasa Arab, tapi beliau mendidik saya supaya saya bisa bahasa Arab. Beliau menamakan saya Muhajir. Kalau saya di posisi bapak saya akan menamakan diri saya itu Al-Muhajir. Supaya nama itu jangan sebatas nama. Alif lam di situ tujuannya supaya ada kandungan sifat dari nama. Maka muncul Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Semuanya beralif lam. Mujahid, yang berjihad di jalan Allah. Ya itu semua cuma sebatas nama, dia mujahid. Walaupun nama baik kita harapkan dalam bentuk optimis supaya dia ketularan kebaikannya. Tapi lebih bagusnya Anda namakan dengan menggunakan alif lam. Al-Mujahid. Saya mau anak saya itu jangan namanya saja Mujahid, tapi orangnya pengecut. Saya mau Al-Mujahid. Itu nama Allah. Maka maksud kalau kalian menghitung 99 nama Allah, kalian masuk surga. Hitung, pahami artinya, amalkan apa yang patut diamalkan. Apa yang patut, jangan semuanya diamalkan. Karena nama Allah Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Anda sombong-sombong tidak bisa. Ini khusus milik Allah. Al-Jabbar, yang keras ketika sudah melakukan sesuatu. Ini tidak bisa. Kalau nama khusus tetap khusus. Al-Ghaffar, yang maha pengampun. Anda tiba-tiba menamakan diri Anda Ghaffar, tidak bisa. Yang patut lakukan. Yang patut lakukan. Yang bisa kita amalkan, lakukan. Ini bentuk bagaimana kita memahami 99 dari nama Allah. Kalau ini Anda lakukan, Anda pasti masuk surga. Rahimnya Masya Allah, Karimnya, dermawannya Masya Allah, Aziznya, dia itu bijaksana, Hakimnya, ilmunya Masya Allah, masuk surga. Tapi kalau cuma sebatas menghitung, itu bukan tafsir dari kata ahsaha. Ada yang untuk menghitung. Cuma hitung 1, 2, 3 sampai 99 itu menghitung. Tapi ihsa itu bukan cuma menghitung. Anda tahu apa artinya, Anda tahu apa ininya, apa itunya. Kemudian Anda amalkan yang bisa Anda amalkan. Dakhalal jannah, dia masuk surga. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, harus kita betul-betul pahami tentang konsep Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika kita salat sekarang ini kita sudah selesai Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung terpantri Bismillah. Bagaimana kebesaran Allah? Bagaimana rahmat kasih sayang Allah? Bagaimana kasih sayang Allah kepada kita kaum muslimin? Hadir keilmuan tentang sifat Allah yang sempurna. Jadi kita tidak pernah mensifatkan Allah kecuali dengan nama yang sempurna dan sifat Allah yang sempurna. Dan kandungan nama dan sifat Allah semuanya sempurna. Kalau sedikit kurang tidak boleh Anda menamakan Allah. Sedikit kurang tidak boleh Anda mensifatkan Allah. Allah tidak punya sifat yang cacat. Sifat Allah sempurna. Oleh karena itu Allah itu layak untuk kita jadikan Allah sembahan. Kenapa Allah layak menjadi sembahan? Karena Allah punya sifat dan nama yang sempurna. Ini barangkali dari saya, jazakumullah khair. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, kita membuka sesi untuk Bapak ataupun Ibu tanya jawab.